Pernah nggak lu bayangin nemu barang yang benar-benar nggak masuk akal? Bukan barang gaib ya, tapi barang fisik yang bisa lu pegang, lu raba, tapi otak lu langsung ngeheng pas coba mahamin isinya. Bayangin, lu nemu buku tua, umurnya udah 600 tahun, gambarnya cakep parah, detail, estetik lah kalau kata anak zaman sekarang. Tapi pas lu coba baca, booms, gak ada satupun kata yang bisa dipahami. Bukan karena lu gak jago bahasa asing, tapi karena bahasa di buku ini emang gak pernah terdaftar di peta sejarah manusia manapun. Jangankan kita, kriptografer kelas kakap zaman Perang Dunia II yang bisa mecahin kode Naji aja nyerah sama buku ini. William Friedman, dia ini legenda kriptografi asal Amerika loh, yang mecahin kode purple Jepang di Perang Dunia II. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun buat bedah buku ini, dan akhirnya bilang, ini mungkin bahasa buatan yang sengaja dibikin buat nyembunyiin sesuatu yang sangat filosofis. Superkomputer FBI juga sama lewat. Bahkan artificial intelligence paling canggih yang kita punya sekarang masih pada berantem juga debat soal isinya. Hari ini gue bakal ajak lu membedah manuskrip Voynich, buku yang harusnya gak pernah ada di bumi ini. Kita mulai dari sejarahnya dulu. Nama Voynich itu sebenarnya diambil dari nama Wilfrid Voynich. Dia ini pedagang buku antik keturunan Polandia, Lituania. Nah, di tahun 1912 dia lagi nyari harta karun buku di Villa Mondragon, Italia. Di situ dia nemu manuskrip ini, terselip di antara tumpukan dokumen tua milik para biarawan. Awalnya banyak yang mikir, ini mah akal-akalan si Voynich doang, biar harganya mahal. Tapi ilmuwan gak mau kemakan gosip. Mereka ngelakuin tes carbon dating dan hasilnya gila. Buku ini terbukti asli berasal dari awal abad ke-15, sekitar tahun 1404 sampai 1438. Jadi fix, ini peninggalan era Renaissance awal, bukan barang palsu buatan kemarin sore. Sebelum sampai ke tangan Voynich, buku ini punya sejarah kepemilikan yang gokil. Ada surat terselip di dalamnya dari tahun 1665 atau 1666. Surat ini ditulis sama Johannes Marcus Mercy, seorang rektor Universitas Praha yang dikirimin ke Athanasius Kircher, seorang ilmuwan Jesuit yang zaman itu dianggap dukunnya bahasa kuno. Mercy berharap Kircher bisa mecahin kodenya, tapi Kircher pun angkat tangan. Yang makin bikin geleng-geleng kepala nih, buku ini dulu pernah dibeli sama Kaisar Rudolf II dengan harga 600 emas dukat. Lo tahu nggak itu seberapa mahal? Zaman dulu itu duit yang sangat amat banyak, bisa buat beli tanah atau bayar tentara. Artinya dari zaman dulu pun orang-orang paling berkuasa udah nganggap buku ini punya sesuatu yang berharga banget. Sekarang coba kita intip dalam ya. Manuskrip ini tuh kayak ensiklopedia tapi isinya kayak dari planet lain. Saat ini ada sekitar 240 halaman, tapi para ahli yakin aslinya ada sekitar 272 halaman. Beberapa halaman diyakini hilang dimakan waktu. Isinya dibagi jadi beberapa bagian, diantaranya ada satu nih, bagian botani. Ini tampak seperti tanaman alien. Di sini ada 113 jenis tanaman, gambarnya rapi, detail, tapi masalahnya cuma satu. Gak ada satupun tanaman itu yang benar-benar ada di bumi. Serius, gak ada spesies yang cocok, bentuk akarnya aneh. Daunnya berpola geometris, bunganya kayak gabungan dari 3 tanaman berbeda. Para ahli botani udah nyari cara buat cari pandanannya seperti apa selama ratusan tahun, dan hasilnya nol besar. Ini kayak lu nemu buku panduan berkebun dari dimensi paralel. Yang bagian 2 adalah bagian biologi. Ini paling absurd sih, dan bagian yang paling bikin orang-orang garuk kepala. Isinya gambar puluhan wanita tanpa busana yang lagi berendam di kolam-kolam berisi cairan hijau. Yang aneh, kolam-kolam ini terhubung sama pipa-pipa rumit, saling nyambung satu sama lain. Pipa ini bentuknya organik banget, kayak pembuluh darah atau usus manusia. Pertanyaannya, ini panduan mandi kesehatan zaman dulu atau simbolisme alkimia yang super ekstrim di baliknya? Gua rasa lu juga bakal bingung kalau lihat langsung. Yang ketiga tuh bagian astrologi. Ada gambar zodiak, matahari, bulan, dan bintang. Tapi lagi-lagi ada rasi bintang yang enggak kita kenal. Ada gambar galaksi spiral, padahal zaman itu teleskop aja belum lahir. Gimana cara penulisnya tahu bentuk galaksi?
Padahal galaksi spiral baru benar-benar bisa dilihat manusia lewat teleskop Lord Roche di tahun 1845. Gimana cara orang di tahun 1400-an tahu bentuk pusaran kosmis ini? Ini yang sering bikin penganut teori alien kegirangan nih. Yang keempat tuh ada bagian farmasi, isinya gambar banyak wadah atau botol kuno apotek zaman dulu yang disandingin sama potongan-potongan kecil bagian tanaman seperti daun atau akar. Ini masih nguatin teori kalau buku ini emang semacam buku resep obat-obatan rahasia atau alkimia nih. Nah, sekarang kita bahas soal tulisannya. Para ahli nyebut bahasa di buku ini sebagai Voynich. Kalau lihat tulisannya itu luas banget, kayak ditulis sama orang yang emang udah lancar banget pakainya, nggak ada coretan yang ragu-ragu atau dihapus. Awalnya orang ngira ini mah coret-coretan orang gabut doang. Tapi pas dicek pakai hukum linguistik, ternyata bahasa ini tuh punya pola yang konsisten, kayak bahasa manusia beneran. Ada hukum bahasannya, ada polanya. Jadi ini bukan sekedar coret-coret asal-asalan, ada struktur tertata di sana. Tapi ya itu, sampai detik ini nggak ada satu orang pun yang bisa nerjemahin satu kalimat aja. Karena saking misteriusnya muncul deh berbagai teori. Teori pertama, kode rahasia. Konon katanya ini adalah bahasa Latin atau Ibrani yang diacak pakai algoritma kuno yang sangat rumit. Si penulis pengen nyembunyiin pengetahuannya dari mata-mata atau gereja. Ada juga yang bilang teori kedua, bahasa yang hilang katanya. Mungkinkah ini bahasa dari suku yang sangat terisolasi di pelosok Eropa atau Asia yang gak pernah kecatat di buku sejarah? Bisa jadi. Teori ketiga, The Great Hoax. Nah, ada yang skeptis nih, katanya ini cuma penipuan abad ke-15. Ada seniman jenius yang bikin buku ini cuma buat nipu kolektor kaya raya. Tapi masalahnya kalau cuma buat nipu, ngapain dia niat banget bikin ratusan halaman dengan pola bahasa yang konsisten? Capek banget ya. Ada kabar terbaru nih, seorang akademisi Inggris bernama Nicholas Gibbs ngeklaim kalau dia udah nemuin kuncinya. Dia bilang manuskrip Voynich itu sebenarnya adalah manual kesehatan buat wanita, khususnya buat urusan ginekologi alias sistem reproduksi. Gibbs bilang tulisannya itu pakai sistem Latin ligaturs. Itu kayak semacam singkatan-singkatan yang sering dipakai sama penulis zaman dulu buat ngirit tempat. Menurut dia, teks itu sebenarnya cuma resep-resep obat dan panduan mandi rempah-rempah. Makanya banyak gambar cewek-cewek berendam dan tanaman obat. Itu semua ngerujuk ke ajarannya Hippocrates, bapaknya kedokteran, dan Pliny the Elder. Pipa-pipa aneh tadi itu simbolisme saluran air atau proses aromaterapi zaman itu. Tapi Gibbs juga dapat kritik pedas. Dia belum bisa nerjemahin seluruh isinya karena katanya manuskrip ini udah kehilangan bagian indeksnya. Jadi kita punya resepnya, tapi nggak tahu bahan-bahannya itu apa. Sampai sekarang, manuskrip Voynich masih tersimpan rapi di Beneke Rare Book and Manuscript Library, Universitas Yale dengan kode panggil MS408. Walaupun udah banyak yang klaim bisa mecahin kenyataannya, belum ada satupun terjemahan yang benar-benar diakui secara luas sama dunia sains. Oh iya, satu lagi yang bikin bulu kuduk berdiri. Hasil tes mikroskopis tunjukin kalau tinta dan kulit perkamennya itu menyerap secara sempurna di waktu yang sama. Artinya buku ini emang ditulis dalam satu periode dengan waktu yang singkat, bukan dicicil selama puluhan tahun. Bayangin ada orang yang nulis ratusan halaman pakai bahasa yang gak ada di dunia dengan konsistensi luar biasa tanpa satupun kesalahan atau coret-coretan. Manusia macam apa yang bisa ngelakuin itu di tahun 1400-an coba? Buku ini tuh kayak pengingat buat kita semua. Di zaman yang serba digital, semua bisa searching, semua mengandalkan artificial intelligence. Ternyata masih ada rahasia di dunia ini yang gak bisa kita sentuh. Ia berdiri di sana di balik kaca tebal, seolah ngetawain kita. Gua di depan mata lu, tapi lu gak bakal pernah tahu siapa gua. Gimana menurut lu? Apakah ini pesan dari masa depan? Sisa-sisa peradaban yang hilang? Atau emang cuma karya seni orang yang pengen ngerjain dunia selama 600 tahun? Yang jelas, Voynich tetap jadi misteri paling indah yang pernah kita temuin.